Pernah gak sih selama ini kita menginginkan hidup minimalis di saat mungkin banyak orang lain di luar sana yang berusaha untuk hidup dengan maksimalis? Atau pernah gak sih kita berpikir kalau banyak banget barang numpuk di rumah, tapi kita malah gak tahu apa itu fungsinya? Nah, jikalau teman-teman semua merasakan hal ini, boleh deh dengerin voice ini sampai selesai. Seni hidup minimalis, sebuah gaya hidup yang menjadi sorotan di tahun 2018-an dan booming banget nih di Indonesia di awal 2020. Nah, kita garis bawahi dulu nih bahwa hidup minimalis itu bukan hidup dengan serba kekurangan atau kayak terlihat menyiksa diri pribadi gitu. Tapi hidup minimalis itu kayak lebih menempatkan yang pas pada porsinya atau tidak berlebih-lebihan. Di dalam buku ini akan ada 10 bab yang dibahas. Yang pertama itu terkait tentang pola pikir. Kita nih sebagai umat Islam harusnya sangat mendetaili atau memperhatikan pada bab pola pikir ini. Karena yang jelas dasar berpikir kita dengan orang-orang barat atau non-muslim itu jelas beda kan. Kalau umat Islam itu melakukan setiap kegiatannya itu karena ada goals yang ingin diraih, ialah pahala dan surga. Namun kalau orang-orang barat atau non-muslim itu tentu hanya karena azas manfaat. Nah, ngomong-ngomong soal pahala juga, ada yang tersadar gak sih selama ini kalau ternyata hidup minimalis itu penggagas utamanya adalah orang muslim? Pasti gak percaya kan? Ya ini nih, memang ya kita tuh sebagai orang muslim selalu terlupa gitu loh dengan syariatnya sendiri. Kita tuh lebih silau dengan orang-orang barat dengan segala kegiatannya. Sampai-sampai tuh kadang kita lupa gitu loh bahwa suri tauladan kita ialah Rasulullah SAW yang pertama kali mengajarkan kita tentang kesederhanaan. Ingat juga gak sih bahwa dalam Sirah Nabawiyah itu tergambar jelas gitu loh bagaimana Rasulullah itu adalah manusia number one yang menerapkan kesederhanaan atau zuhud di saat gitu para pemuka Quraisy banyak ataupun tamak dengan kemewahan. Bahkan ada lagi nih dalam sebuah riwayat, jadi Allah Subhanahu wa taala itu pernah menawarkan kepada Rasulullah itu emas sebanyak butiran pasir di gurun kota Mekah. Tapi Rasulullah itu menolak dan berkata, "Ya Allah, lebih baik aku lapar sehari dan kenyang sehari, sehingga bila kenyang aku bisa bersyukur memuji dan memujamu. Dan ketika aku lapar, aku tetap bisa meratap doa memujimu dan meminta hanya kepadamu." Atau ada lagi dalam riwayat lain, kisah yang sudah masyhur ketika Umar bin Khattab menangis melihat Rasulullah SAW itu tidur di atas pelepah kurma. Dan akhirnya pada waktu itu Rasulullah bertanya gitu kepada Umar, "Wahai putra Khattab, kenapa engkau menangis?" Dan Umar pun menjawab, "Ya bagaimana aku tidak menangis ya Rasulullah, melihat engkau tidur hanya beralaskan pelepah kurma, sedangkan para raja Persia dan Romawi itu bergelimang dengan buah-buahan dan hartanya. Padahal engkau adalah utusan Allah, tapi engkau rela hidup dengan sederhana." Rasulullah pun kembali bersabda nih kepada Umar, "Wahai putra Khattab, apakah kamu tidak rela jika akhirat menjadi bagian kita dan dunia menjadi bagian mereka?" Nah, ini ketemu goalsnya. Bagaimana kita itu memahami hidup minimalis bagi umat Islam yang sesungguhnya itu ya semata-mata bukan karena penderitaan saja, melainkan karena tuntunan. Oke, setelah pola pikir minimalis, kita akan diajak untuk secara detail memahami tentang metode streamline. Yang pertama, kita start over, mulai dari awal. Dengan cara adalah keluarkan semua barang-barang yang ada di ruangan kita, baik itu yang ada di kamar, ruang tamu maupun dapur. Misalnya nih di kamar, kita mengeluarkan semua baju yang ada di lemari kita angkat semua buku yang ada di rak-rak kita, ataupun P3K, alat tulis dan semuanya kita jadikan satu, lalu kita sortir. Jadi benar-benar kita merasakan ruangan itu baru dan kita masukin dari awal gitu. Terus yang kedua itu ada buang, simpan, berikan.
Sebenarnya ada trik gitu ya. Kita sediakan 3 kotak di mana setiap kotak itu ada tulisannya. Yang kotak 1 misalkan tulisan barang yang masih bagus tapi tidak diperlukan. Terus kotak kedua boleh ditulisin dengan barang yang butuhnya itu hanya musiman. Dan yang ketiga adalah barang yang sudah tidak diperlukan dan tidak bagus lagi gitu. Nah, dari ketiga kotak ini nanti kita tuh mudah untuk mengklasifikasikan barang kita itu sebenarnya harus dikemanakan kayak gitu loh. Terus metode yang ketiga itu ada alasan setiap barang. Menjadi minimalis itu kita juga harus memahami terkait jangan menyimpan barang yang tidak punya fungsi. Contohnya souvenir undangan nih. Berapa banyak kita itu menaruh souvenir undangan kita itu di lemari-lemari ataupun di ruangan-ruangan kosong lainnya. Padahal souvenir ini itu juga banyak yang tidak mempunyai fungsi. Kita tuh malah disibukkan untuk membersihkannya setiap hari. Kalau ada debu kita lap gitu. Padahal sebenarnya itu hanya membuang tenaga kita, dan souvenir itu secara tidak sadar itu kayak menumpuk gitu loh dengan banyaknya dan malah menambahi kerjaan bagi kita. Jadi dari sini kita harus benar-benar pandai sortir setiap barang itu ada fungsi atau enggak. Kalau tidak ada ya lebih baik kita singkirkan. Kalau misalnya ada ya tetap dipertahankan. Terus metode keempat itu semua barang pada tempatnya. Ini penting banget, setiap hari kita cek ataupun kita kontrol bahwasanya ya setiap barang itu harus pada tempatnya. Jangan sampai nih baju kita taruh di tempat rak ataupun sebaliknya kita keliru menaruh buku di tempat baju ataupun di lemari kita. Itu jangan sampai terjadi. Terus metode kelima adalah semua permukaan bersih. Metode yang keenam, ruangan. Jadi semakin ada banyak barang, maka semakin pusing kita untuk mengatur keadaan. Tapi ketika kita mempunyai sedikit barang, maka kita akan mempunyai banyak pandangan gitu. Kita akan semakin plong di hati. Terus metode yang ketujuh ada batas. Metode yang kedelapan, satu masuk, satu keluar. Nah, ini sangat penting banget gitu. Karena dari kita terbiasa gitu ya, selalu menumpuk barang-barang. Apalagi muslimah gitu ya, yang banyak banget setiap bulannya masukin keranjang pakaian-pakaian gamis, khimar gitu, ataupun kaos kaki dengan tidak sadar ternyata di lemari kita masih menumpuk. Nah, ini berfungsi banget untuk kita nih para muslimah gitu ya, agar lebih memperhatikan barang-barang yang kita beli. Misalnya aku nih gitu ya, mulai untuk memperbaiki bagaimana ketika menginginkan membeli barang, maka pada saat itu juga aku harus berani untuk mengeluarkan satu barang kayak gitu loh. Sehingga ketika aku check out barang untuk dibeli, maka aku harus segera mengambil daripada kotak box pertama tadi yang barang bagus tapi tidak diperlukan untuk segera diangkat dan diberikan kepada orang lain. Atau kalau ada barang nomor 3 gitu yang sudah tidak perlukan, ya sudah berarti kita buang kayak gitu. Terus metode selanjutnya ialah kurangi. Ini banyak banget. Nah, sebenarnya hidup minimalis itu bukan perkara hanya kita itu menata ruangan ataupun berhemat. Kita juga harus mengurangi konsumsi plastik ini. Yang itu sendiri kita tahulah negatifnya bagaimana bagi kehidupan kita maupun generasi selanjutnya. Terus metode ke-10 yaitu adalah perawatan setiap hari. Nah gitu, dan finish. Insya Allah dalam buku ini itu sangat mudah banget ya untuk dijadikan uslub kita untuk bisa bergaya hidup lebih minimalis sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Intinya tuh gini, ya makin banyak barang, makin banyak peluang kita memikirkan, dan semakin dikit barang, maka semakin bebas pula kita mengatur pernafasan atau kehidupan. Ingat nih, jadi setiap benda yang kita beli dan miliki suatu saat itu pasti akan dihisap. Ya oleh karena itu, semoga dengan mulai berminimalis dalam kehidupan dunia ini, maka harapannya kita juga makin minimalis pula hisapnya di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat.